Work on Drugs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba Dekaci. Iya. Dekaci itu Pak, temu kawan BNNK Kota Cimahi. Oh, Dekaci ya. Jadi hari ini alhamdulillah saya bersama-sama dengan kawan dari Banten, yaitu dari DPRD Komisi 1 ya Pak? Ketua Komisi 1 Komisi 1 DPRD. Alhamdulillah telah hadir di BNN Kota Cimahi. Nah, ini akan memberikan jauh-jauh ke Banten, ke Cimahi. Ada apa gerangan? Nah, Pak Asep ya Pak ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Asep, jauh-jauh dari Banten, Kota Cimahi, tentang masalah narkoba, ada apa ini Pak? Sebetulnya kami yang pertama bicara tentang seorang komponen masyarakat atas keprihatinan yang begitu maraknya orang menggunakan narkoba. Itu di masyarakat sangat prihatin. Kenapa? Karena kanan kiri tetangga kita, adik-adik kita sekarang bukan sekedar hanya bicara tentang mereka menggunakan, tetapi menjadi banyak kasus. Si orang tua akhirnya frustasi dan seolah kehilangan masa depan anak-anak. Berangkat dari situlah, dan kami juga memiliki fungsi sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, wakil rakyat. Kalau saya dan kawan-kawan sekedar duduk, apa yang dilakukan untuk kebaikan masyarakat ke depan, khususnya bicara tentang perang terhadap narkoba, itu penting sekali. Kenapa harus dilakukan? Dan kebetulan kami adalah dari Komisi 1 sengaja hadir ke Cimahi. Yang pertama, Cimahi memiliki bukan kota besar, kota kecil, gitu kan, tapi sangat luar biasa padatnya. Biasanya sosial kehidupan masyarakat di masyarakat perkotaan yang padat, orang banyak sekali yang terlibat tentang narkoba. Dari mungkin apakah dari tadinya salah pergaulan, karena pengangguran, karena broken home, banyak problem-problem yang lain sehingga mendorong mereka sehingga mencoba-coba untuk narkoba. Nah, kami yakin salah satunya Cimahi juga sama dengan daerah kami Kota Tangerang. Artinya marak mungkin luar biasa. Artinya bahwa kenapa ke BNN Cimahi? Yang pertama kami ingin tahu bagaimana kolaborasi BNN dengan pihak stakeholder atau pemerintah yang lain setelah sebentar lagi akan diluncurkan perda tentang penanggulangan narkoba ya, betul. Nah, yang kedua, sejauh mana sih BNN Cimahi ini memiliki konsep inovatif yang bisa dicontoh barangkali oleh provinsi lain, termasuk provinsi kami atau daerah kami, bahwa BNN Cimahi ini memiliki karakteristik masyarakat yang padat biasanya, yaitu tadi kembali bahwa banyak permasalahan sosial termasuk penggunaan narkoba tadi. Nah, bagaimana penanganannya, bagaimana penanggulangannya, bagaimana bicara preventif pendekatan terhadap lembaga-lembaga lain, dari mulai tingkat perwakilan mitra yang ada di kampung-kampung. Tadi Kepala BNN sampai menyatakan bahwa BNN ini sangat respon sekali terhadap penanggulangan narkoba, sampai bicara bagaimana kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, termasuk di kampung-kampung ada PAUD, ada lain-lain. Artinya bahwa keseriusannya sangat luar biasa. Hanya mungkin ini perlu menjadi acuan kami, hayu kita bareng kolaborasi. Bagaimana sih BNN bisa kerjasama dengan stakeholder yang lain yang memiliki kepentingan hal itu, dari mulai penganggaran. Wajar kalau BNN sekalipun secara pemerintahan adalah vertikal, itu tidak nutup kemungkinan bahwa untuk peran serta membantu BNN dalam rangka penanggulangan pencegahan narkoba, BNN memiliki anggaran yang lebih yang bisa dibantukan oleh APBD kabupaten atau kota itu sendiri, apalagi sudah ada perdanya. Karena tanpa itu, ya maaf, sekalipun di vertikal penganggaran APBN yang ada, gitu kan, gitu. Tetapi kalau program-program yang dilakukan inovatifnya bagus dan baik ke masyarakat, dan juga program itu sangat luas, barang tentu BNN tidak bisa dibiarkan dengan sendirinya dengan anggaran terbatas, apalagi personal yang tidak banyak. Kalau tidak merekrut sebagai mitra-mitra lain di lapangan, ya bagaimana mau bisa tanpa peran serta hibah anggaran pemerintah dari daerah. Itu yang saya harapkan. Kenapa yang lain harus dibantu dari APBD? Contoh aja, BPN ini dalam rangka PTSL itu memang untuk kebaikan masyarakat. Program itu katanya gratis dari presiden, tetapi fakta kenyataan di lapangan
itu mereka juga kewalahan karena ini harus dibeli, itu harus Iya. dipakai dan lain-lain. Sehingga ada mereka juga memohon hibah dari kota pemerintah daerah. KPU selalu berjalan tiap tahun, Bawaslu berjalan tiap tahun. Kenapa narkoba yang disebut tidak ada kalimat pemerintah pusat, presiden, gubernur, wali kota, bupati bicara tentang perang narkoba terhadap narkoba? Betapa marak dan merepotkan, menyusahkan generasi muda kita ke depan. Mau jadi apa bangsa kita ke depan kalau dibiarkan? Tetapi kita juga munafik juga kalau tidak merespon keinginan BNN untuk membantu bagaimana sosialisasi narkoba. Ini perang loh. Perang itu perlu infrastruktur. Bicara tentang perang, bicara tentang war, perlu di perang tentara antara negara juga perlu, artinya alutsista yang baik, yang mahal. Artinya memerlukan anggaran. Ini juga sama, tidak bicara cuma mulut perang-perang, tapi fakta dan gerak kita di lapangan tidak terlihat, tidak nampak. Saya harapkan bahwa BNN berkolaborasi dengan Perda itu, dengan SKPD atau OPD terkait semuanya, karena itu sesuai dengan amanah undang-undang. Ya. Ini kewajiban kita semua, Ya. perang terhadap narkoba, tidak terkecuali lapisan masyarakat lain-lain. Artinya bahwa saya berharap ke depan BNN bukan sekedar bagaimana dengan kolaborasi dengan pihak sekolah, bagaimana dengan RT dan RW. Profesionalisme aparatur negara juga banyak yang terlibat di dalamnya, yang tertangkap dan lain. Artinya itu juga dari mulai tingkatan terendah sampai dengan profesionalisme, mau ASN, mau TNI, mau Polri, mau anggota dewan sekalipun, tidak ada yang kebal hukum dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia, berbangsa di Indonesia. Yang lakukan kalau bisa ada tiap bulan sekali, 5 bulan sekali, mereka diberikanlah anggaran yang cukup dari APBD melalui perdanya untuk bagaimana membersihkan narkoba, termasuk aparatur tadi, Dewan, TNI, Polri, ASN. Mereka harus tes urin, lakukan. Karena apa? Jangan melarang orang lain tidak boleh melakukan, sementara profesionalisme semua dibiarkan. Itulah harapan kami. Kalau tentang bicara semangatnya betul-betul, bagaimana bangsa ini membebaskan narkoba. Sementara Indonesia kalau bicara suplai, demand-nya memang banyak. Karena ini penegakan hukum belum begitu menggigit dan belum begitu terasa oleh masyarakat. Suplainya juga luar biasa. Indonesia memang keterbatasan aparatur dan juga teknologi peralatan yang lain. Pintu Indonesia ini terlalu luas karena negara kepulauan. Semua jadi pintu. Jadi artinya betul bahwa undang-undang memberikan ruang peran serta seluruh lapisan masyarakat. Maksudnya di saat ada orang masuk tanpa izin dan lain-lain dicurigakan, mestinya tidak harus menunggu aparatur dulu. Tidak nunggu dulu BNN. Masyarakat menjadi bagian, memiliki kewajiban dalam rangka menegakkan perang terhadap narkoba. Itulah yang kami lakukan. Kami harapkan bahwa saya sebagai wakil rakyat, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, ingin sama-sama dengan Cimahi juga seluruh Jawa Barat, bahkan seluruh Indonesia, yuk sekarang buktikan perang, bukan cuma di mulut, tapi perang yang sesungguhnya tentang narkoba. Wow, berat sekali, hebat sekali. Kemudian Pak, terima sekali atas masukan-masukannya, atas semangatnya. Jadi kami pun termotivasi untuk menggerakkan gelora War on Drugs yang kita akan laksanakan di tahun ini. Baik, terima kasih untuk hari ini dengan Komisi 1 DPRD Banten. Narkoba terkaci.